Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fadianti dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek di klasifikasi database menggunakan algoritma network pada Python. Mechanical learning merupakan cabang aplikasi dari artificial intelligence dengan fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Secara garis besar, algoritma mechanical learning dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, terus yang ketiga ada reinforcement learning. Nah, untuk algoritma yang pertama yaitu supervised learning adalah algoritma mechanical learning di mana data yang digunakan dalam pembelajaran adalah data yang berlabel, contohnya logistic regression, discrete history, random forest, knowledge network atau KNN dan naive Bayes. Terus kemudian ya algoritma yang kedua yaitu unsupervised learning merupakan data yang digunakan dalam pembelajaran adalah data yang tidak berlabel. Algoritma ini mengidentifikasikan data berdasarkan fitur tertentu seperti kepadatan dan strukturnya. Unsupervised learning dapat menemukan pola tersembunyi pada kumpulan data tersebut, contohnya K-means clustering dan hierarchy clustering. Kemudian algoritma yang terakhir yaitu reinforcement learning adalah algoritma yang mempelajari data dengan sendirinya berdasarkan pada lingkungan yang mempengaruhinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar dari lingkungan. Jadi komputer akan melakukan pencarian solusi sendiri dengan cara berinteraksi dengan lingkungan. Selama proses training komputer ditentukan oleh algoritma untuk melakukan kegiatan trial and error dan adanya feedback dari kegiatan tersebut. Contohnya yakni K-learning, deep network, SARSA dan lain-lainnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menyelesaikan algoritma mechanical learning dilakukan beberapa tahapan-tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu ada representation adalah metode yang digunakan oleh algoritma mechanical learning. Contoh algoritma mechanical learning seperti K-means, decision tree, Bayesian neural network, support mechanical learning dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah evaluation, yaitu untuk mengukur akurasi dalam algoritma yang dipilih. Beberapa tools untuk evaluasi seperti conversion metric dan precision and recall. Kemudian ada optimization atau model yang sudah berbentuk melalui proses training. Perlu dioptimalkan agar dihasilkan model yang lebih efektif dan efisien yang dapat mencakup seperti kecepatan pembaca data, parameter untuk hipotesa, fungsi, dan lainnya. Memahami cara dalam mengambil data dan visualisasi data. Yang pertama, digunakan dataset iris yang dapat didownload dari web Kaggle Database. Terus yang kedua menggunakan Google Kolaborasi, merupakan aplikasi online untuk program Python. Apabila menggunakan aplikasi yang offline, dapat juga menggunakan software Minicoba atau Anacoba. Kemudian yang ketiga adalah cara untuk mengakses Google Kolaborasi, dapat melalui website atau akses dari Drive. Berikut tampilan dalam membuka Google Kolaborasi. Kemudian setelah itu adalah simpan dataset iris PSP yang telah didownload
pada Google Drive kalian. Perhatikan tempat kalian untuk menyimpan data. Selanjutnya, kita akan menghubungkan antara Google Kolaborasi dengan Google Drive dengan cara menuliskan program untuk mengkoneksikan dengan Google Drive. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat line atau baris dapat dilakukan klik plus code sehingga nanti kalian dapat melakukan run program pada grup line. Selanjutnya yaitu memulai program dengan memanggil sebuah library yang diperlukan dalam mengambil data yang telah tersimpan pada Google Drive. Di sini untuk program saya simpan pada folder My Drive Python. Kemudian silahkan klik tombol play untuk melihat hasilnya. Selanjutnya yaitu melihat ukuran data. Melihat tentang data. Selanjutnya yaitu visualisasi data dengan memanfaatkan perintah scatterplot visualisasi data dari VidWarspal. Jadi ini merupakan hasil. Kemudian yaitu visualisasikan data iris melalui fitur petal. Juga kita dapat menggunakan cara visualisasi yang lainnya, seperti gambar dan codingan ini. Ini merupakan visualisasi nilai statistik. Kemudian memisahkan data fitur data label, target, dan kelas. Selanjutnya yaitu ada supervised learning. Contoh klasifikasi dengan neural network pada database pada database diabetes. Yang pertama yaitu kita siapkan database. Kali ini digunakan database tentang diabetes yang diambil dari web Kaggle yaitu diabetes CSP. Ini untuk tampilan pertamanya. Kemudian langkah kedua yang bisa kita lakukan yaitu masukkan database pada Google Drive kalian dan lakukan proses mounting antara Google Drive dengan Google Kolaborasi seperti contoh pada praktek sebelumnya. Seperti ini. Setelah proses mounting berhasil, kemudian kita bisa klik plus code untuk line code yang baru yaitu melakukan proses pemanggilan terhadap dataset. Kemudian yaitu program untuk melihat ukuran datanya. Nah, setelah itu lakukan eksplorasi visualisasi data seperti pada praktek sebelumnya. Kemudian kita bisa membagi dataset menjadi data training dan data test. Kalian juga bisa melakukan perintah cetak print dari dataset X, train, dan lainnya. Membagi antara fitur dan label serta target. Lakukan juga pemisahan data fitur dan label untuk data test. Kemudian kita bisa melakukan proses normalisasi supaya data tidak terlalu besar. Di sini lakukan menggunakan library dan min-max scaler. Melakukan proses klasifikasi
dengan network. Kemudian kita melakukan prediksi dari data tes yaitu X tes 1. Kemudian melihat akurasinya di sini menggunakan library AquariScore. Langsung saja kita lihat di pemrograman yang sudah saya coba. Ini merupakan codingan dari pemrograman yang saya coba. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.